adalah yang sering kita pakai adalah metode ceramah. Ceramah itu apa? Metode ceramah bahasa Arabnya Ustazah ini. Metode ceramah bahasa Arabnya apa? At-Thariqah Al-Khobariyah, bisa Al-Qadiyah juga bisa. Metode ceramah memang ini metode yang klasik, tradisional, tapi memang masih banyak digunakan. Dan memang setiap pelajaran apapun itu kayaknya masih memerlukan metode ceramah, meskipun tidak melulu metode ceramah oleh awal dan akhir. Jadi untuk menjelaskan teori, menjelaskan rumus itu masih memerlukan metode ceramah. Metode ceramah itu kapan digunakan, untuk pelajaran apa, itu perlu diperhatikan. Mutola'ah itu mungkin pertama-tama harus menggunakan ceramah, ataupun kalau tafsir itu memang untuk bayarnya masih memerlukan metode ceramah, meskipun memang baiknya itu tidak melulu hanya menggunakan metode ceramah, karena memang di antara kelemahan metode ceramah adalah membuat peserta didik itu cepat jenuh, cepat ngantuk. Makanya harus diselingi dengan metode yang lain yang lebih menarik, atau dengan menggunakan media pembelajaran. Metode yang kedua adalah, selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi bahasa Arabnya Rifahal Munakosha. Jadi munakosha. Kapan baiknya metode diskusi digunakan, untuk pelajaran apa, itu nanti tergantung ustadzah bagaimana pelajaran apa yang pas. Kalau pelajaran yang berbasis bahasa Indonesia itu mungkin masih bisa dan mungkin lebih cocok. Misalnya pelajaran sejarah, pelajaran ekonomi itu juga masih bisa menggunakan metode diskusi. Bahasa Indonesia juga bisa. Jadi cukup aja dibikin kelompok, kemudian diberi temanya, silakan baca, diskusikan dalam kelompok, kemudian presentasikan, itu lebih mudah. Tapi memang ada beberapa pelajaran yang masih cukup sulit untuk kita lakukan, terutama di Al-Mawaddah, yang itu berkaitan dengan kemampuan berbahasa asing. Termasuk tadi kalau tafsir kelas 5, 6 itu masih agak susah saya menggunakan metode munakosha. Selama ini saya menggunakan metode jigsaw. Jigsaw itu dalam pengertian saya, yang saya pakai bukan metode jigsaw yang dipakai secara umum itu, dari metode ujung-ujung soal, itu jigsaw. Jadi saya itu menggunakan metode jigsaw, jadi ujung-ujung soal. Jadi saya pakai soal, saya bikinkan soal untuk setiap ayat, kemudian santriwatinya saya minta untuk mencari jawabannya. Seperti Ustazah Yuli ini yang aktif. Ustazah Yuli ini ada kehebatannya, Ustazah, kelas 5 ini. Saya heran. Dia duduknya di depan sendiri, tidur terus, tapi nilai tafsirnya bagus. Saya heran. Sampai sekarang masih terheran-heran belum ketemu jawabannya. Jadi duduknya kelas 5C ya tadi ya. Dia masih depan sendiri, tidur terus. Tapi kok nilai tafsirnya bagus sendiri satu kelas. Ini yang saya ingat. Naik ke kelas 6 B. Oh, ini bagus sekali. Mungkin karena menang doanya di luar kelas. Jadi pakai itu. Jadi nanti setiap pelajaran silakan dipilih, disesuaikan
mana metode yang lebih tepat. Diskusi kira-kira bisa nggak ya? Maka dilihat kelasnya. Kalau Ustazah mengajar di kelas 2D, di kelas 2E, mungkin kalau diskusi masih. Tapi kalau itu bahasa Indonesia, mungkin masih mungkin aja, mungkin sejarah itu